bahwa Iqra di sana disebutkan 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi jangan hanya sekali belajar itu. Hidup ini seperti mengayuh sepeda. Kalau berhenti mengayuh, maka akan jatuh. Kalau kamu gagal, belajarlah, maka kamu akan sukses. Ketika kamu kalah, belajarlah, kamu akan menang. Ketika kamu sedih, galau, belajarlah, kamu akan bahagia. Semua bisa dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sobat ingin hidup sukses? Tidak hanya sukses, ingin sukses dan bahagia. Dan tidak hanya di dunia, juga ingin di akhirat. Tentu kalau ditanyakan hal demikian, semua orang akan menjawab, semuanya ingin hidup sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi kenyataannya, banyak orang yang bingung, banyak orang yang kehilangan arah. Seperti seorang nelayan di atas perahu di tengah lautan yang kehilangan bahan bakar. Maka kehidupan ini pun sebenarnya adalah seperti sedang berlayar di atas lautan waktu yang tidak pernah mundur. Orang tidak pernah bisa menolak tua, orang tidak pernah bisa menolak mati. Pada akhirnya semua manusia akan mati, dan kesuksesan itu diukur ketika setelah kematian. Apakah nama yang ditinggalkan baik atau sebaliknya, nama yang ditinggalkan itu buruk? Setiap manusia ditilai bukan dari apa-apa, tetapi dari karyanya atau dari amalnya yang ditinggalkan semasa masih di dunia. Banyak atau tidak sedikit orang yang bingung, seperti sedang di tengah lautan, ke arah mana dia harus mengarah, atau kehilangan bahan bakar. Dia berhenti untuk bergerak, dia berhenti mengayuh karena habis bahan bakar, hilang motivasi hidup, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka di sini kita akan belajar bagaimana agar hidup sukses dan bahagia di dunia dan akhirat dari Al-Quranul Karim. Kita bisa belajar dari Rasulullah, manusia yang paling sukses di dunia. Orang kecil dia hanya memikirkan dirinya sendiri, sementara orang besar dia memikirkan bagaimana bisa berkontribusi untuk orang lain, bagaimana bisa meninggalkan karya semasa hidupnya untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira 1453 tahun yang lalu, Rasulullah secara kehidupan pribadi sudah mapan, sudah sejahtera, sudah tidak memiliki kekurangan, secara finansial sudah bebas, secara duniawi apalagi. Tetapi dia tidak berhenti memikirkan perbaikan di masyarakatnya, yang pada saat itu berada di dalam masa kegelapan, ketertinggalan zaman. Anak-anak remaja kehilangan arah, mabuk-mabukan. Di masyarakat terjadi perpecahan, yang menonjol adalah kesukuan. Satu yang lainnya diadu domba oleh kepentingan para pemimpinnya masing-masing, sehingga rasanya sulit untuk melakukan kemajuan pada saat itu. Maka Rasulullah sering menyendiri di Gua Hiro, sebuah gua yang sempit, yang sangat tinggi, siang malam bahkan berhari-hari, berbulan-bulan, membawa bekal secukupnya. Hingga pada suatu malam datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, membacakan 5 ayat dari surat Al-Alaq, yang merupakan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW, sekaligus menetapkan Rasulullah sebagai utusan Allah di muka bumi ini.
Ayat inilah yang menggemparkan masyarakat Arab pada saat itu. Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Tidak disebutkan di situ. Artinya semuanya bisa kita baca. Dan Iqra ini bisa berarti juga meneliti, bisa berarti juga belajar. Untuk apa belajar? Iqra ini perintah, ini wajib. Jadi belajar itu wajib, membaca itu wajib. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin bahagia, maka wajib membaca, wajib belajar. Tapi untuk apa belajar itu? Ketika seorang siswa ditanya, untuk apa belajar? Ada yang menjawab, untuk bekerja. Untuk apa bekerja? Untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan harta. Tapi tidak sedikit orang yang sudah memiliki kekayaan melimpah kemudian tidak bahagia, karena ternyata kekayaan itu tidak memberikan kebahagiaan. Maka di sini disebutkan belajar yang paling bagus adalah Bismi Rabbika, atas nama Tuhanmu. Jadi belajar itu semata-mata karena diperintah oleh Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Alladzi khalaq, yang menciptakan. Menciptakan siapa? Khalaqal insana min 'alaq. Kita ini siapa? Manusia bukan? Kalau kita manusia, berarti kita diciptakan oleh Tuhan kita. Dari apa diciptakannya? Khalaqal insana min 'alaq, dari segumpal darah. Manusia diciptakan dari pertemuan antara suami dan istri. Kemudian air bertemu dengan air menjadi segumpal darah. Kemudian keluar menjadi bayi hingga dewasa lalu meninggal dunia. Itulah manusia, Tuhanmu yang menciptakan. Iqra, Tuhanmu itu memerintahkan untuk belajar. Saya belajar tapi gak pintar-pintar. Warabbukal akram, Tuhanmu maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, Tuhanmu mengajarkan kepada manusia dengan perantaraan pena, dengan perantaraan tulisan, dengan perantaraan literasi, dengan perantaraan teknologi. Banyak media-media ini, seluruh alam semesta ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk kita belajar. Dari orang lain, dari negara lain, dari bangsa lain, kita bisa belajar. Karena Tuhanmu maha pemurah. Allama bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Bahkan Tuhanmu bisa mengajarkan, bisa membuat cerdas orang, padahal sesuatu itu belum ada literasinya, belum ada literaturnya, belum ada referensinya. Makanya lahirlah para penemu-penemu. Itu terjadi karena proses Iqra, karena proses belajar. Apa pelajaran dari 5 ayat ini yang kita bisa jadikan bahan? Ada 3 bahan bakar agar hidup sukses dari 3 ayat ini yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, baca diri. Bahwa agar hidup sukses, kita harus membaca diri kita. Siapa diri kita? Bagaimana posisi hari ini? Apakah hari ini udah sukses kita? Atau belum? Atau setelah kita menemukan keberadaan diri kita hari ini, termasuk siapa diri kita sebenarnya? Kalau Tuhanmu menyampaikan bahwa dirimu itulah diciptakan oleh Tuhanmu dari segumpal darah, itu bekal yang pertama. Lalu tentukan apa cita-citamu, apa yang kamu inginkan. Sudah tercapai belum? Kamu ingin sukses, seperti apa kesuksesan yang kamu inginkan itu? Baca diri sehingga menjadi tahu diri. Maka orang yang tahu diri pasti dia akan belajar. Orang pintar itu, orang cerdas itu akan selalu merasa bodoh, maka dia banyak bertanya. Yang kedua, belajar terus. Bahwa Iqra di sana disebutkan 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi jangan hanya sekali belajar itu. Hidup ini seperti mengayuh sepeda. Kalau berhenti mengayuh,
maka akan jatuh. Maka kalau kamu ingin hidup maju, maka harus belajar. Kalau kamu belajar, kalau kamu gagal, belajarlah, maka kamu akan sukses. Pelajari apa sebab kegagalan itu. Maka jangan takut gagal, dan jangan putus asa ketika gagal. Jangan sedih ketika belum mencapai sesuatu. Pelajari. Ketika kamu kalah, belajarlah, kamu akan menang. Ketika kamu sedih, galau, belajarlah, kamu akan bahagia. Semua bisa dipelajari. Dan belajar itu tidak ada akhirnya. Karena seperti tadi dikatakan, kalau kamu berhenti belajar, maka hidupmu sebenarnya akan berhenti. Yang ketiga, mulai dari yang kecil. Kita bisa belajar dari segumpal darah. Kita manusia awalnya adalah sesuatu yang sangat kecil. Dan Tuhanmu tidak menciptakan manusia langsung besar. Ini pelajaran bahwa untuk mencapai cita-citamu yang besar itu, kamu bisa memulai yang kecil. Boleh kamu memiliki cita-cita setinggi bintang, tetapi buatlah tangga, sehingga dari tangga itu kamu bisa melangkah hari ini untuk mencapai bintang tersebut. Itulah tadarruj. Belajar setahap demi setahap. Dan hari ini kita akan memulai tadarruj Al-Quran. Belajar untuk mencapai kebahagiaan, belajar untuk mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat melalui Al-Quran. Jadi kesimpulannya, agar hidup sukses, ingat 3 hal. BBM, itulah bahan bakar sukses. Baca diri, belajar terus, dan mulai dari yang kecil. Jangan takut mencoba, mulailah. Tapi mulailah dari yang kecil, sehingga cita-citamu bakal tercapai. Pada episode sebelumnya kita sudah belajar tentang 3 bahan bakar agar hidup sukses. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, ketika setiap orang ingin hidupnya sukses, apa yang menghambat kesuksesan itu? Dalam surat Al-Alaq ayat 6 sampai dengan 13. Pada episode kali ini kita akan belajar apa yang menghambat kesuksesan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 6 sampai 13. Zaman ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ternyata dalam kehidupan manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang menjadi perlawanannya. Ada seorang petani yang bertanya kepada ahli pertanian, kenapa ketika kita menanam sayur-sayuran, rumput itu kadang lebih cepat tumbuhnya? Itulah kehidupan, bahwa di setiap kehidupan itu selalu ada yang menghambat sebuah kemajuan, menghambat kesuksesan. Waktu itu ada seorang manusia yang bernama, dikenal sebagai Abu Jahal, sebagai julukan kepada seseorang yang nama aslinya adalah Amr bin Hisam. Bahkan ada julukan lain sebagai Abul Hakam. Beliau adalah orang yang dianggap sukses pada waktu itu, karena dalam usia 50 tahun, kurang dari 50 tahun, Abu Jahal sudah menjadi anggota Darun Nadwah, adalah majelis perwakilan orang-orang Mekah pada waktu itu, tokoh-tokoh besar di Mekah. Dan dikisahkan bahwa Abu Jahal pernah jatuh cinta kepada Khadijah, tapi ternyata Khadijah malah memilih Nabi Muhammad SAW. Ini latar belakang lainnya. Abu Jahal ini kalau diterjemahkan sangat ironi ya,
karena artinya adalah bapak kebodohan. Kita mengenal bapak pembangunan, ini bapak kebodohan. Kenapa ya? Kok disebut bodoh, bapak kebodohan? Padahal dia anggota majelis tokoh-tokoh masyarakat. Pada suatu hari Abu Jahal ini yang menganggap kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rival, dia sesumbar di atas kelompoknya, mengatakan, apakah kalian ingin aku menghalangi Muhammad untuk melakukan sholat? Para pengikutnya, iya, coba saja kalau kamu bisa. Kata Abu Jahal, saya akan melempar Muhammad ketika sedang sholat dengan batu yang paling berat. Saya akan menginjak lehernya kalau saya melihat Muhammad sholat. Sehingga pada suatu hari hal itu dilaksanakan oleh Abu Jahal, disaksikan oleh para pengikutnya, oleh para pendukungnya. Ketika Rasulullah sujud, Abu Jahal mendekat membawa batu yang paling berat. Tapi tiba-tiba dia mundur ke belakang, tidak melanjutkan perbuatannya. Sehingga para pengikut bertanya, kenapa kamu mundur? Wah, saya melihat parit yang besar dan di dalam parit itu ada makhluk yang sangat menakutkan, kata Abu Jahal. Kalla innal insana layatku. Ketahuilah, manusia itu melampaui batas. Orang mau membunuh orang yang tidak bersalah, apakah itu tidak melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, karena melihat dirinya sudah cukup, tidak membutuhkan orang lain. Karena dia tidak tahu diri. Jadi salah satu penghambat kesuksesan adalah tidak tahu diri, tidak bisa membaca diri, tidak tahu siapa dirinya. Padahal Tuhannya sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah berasal dari segumpal darah yang dia bergantung di dinding rahim, tidak bisa hidup sendiri. Dia sudah merasa kaya, maka tidak perlu lagi berusaha. Udah merasa pintar, maka tidak perlu lagi belajar. Maka dia tidak memiliki cita-cita, karena dia udah merasa, hidup begini sudah cukup, istagna. Maka dia tidak punya motivasi untuk menggapai kesuksesan, karena dia merasa saat ini sudah sukses, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang ada. Ibarat gelas dia sudah penuh, sudah tidak membutuhkan lagi isi yang lain, dia sudah penuh. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Padahal ketahuilah, sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya akan kembali. Maka ma'rifatul insan atau mengetahui diri adalah salah satu modal keberhasilan, salah satu modal kesuksesan. Mau kemana hidup itu sebenarnya? Maka Tuhan kita menyampaikan, inna ila rabbika ruj'a. Kita manusia itu akan kembali kepada Tuhan kita. Manusia itu akan kembali kepada Tuhannya. Lalu dia akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya di hadapan Tuhannya, akan mempresentasikan karya apa yang terbaik di hadapan Tuhannya. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalah. Ini adalah menggambarkan cerita tadi tentang Abu Jahal ketika dia melarang abdan idza shalah, hamba, seorang hamba, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika dia sholat, ketika Nabi Muhammad menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah karena patuh, karena menjadi hamba Allah, karena patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan karena yang lain. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika Nabi Muhammad itu berada dalam petunjuk, bahwa orang yang mengajak untuk belajar itu, mengajak untuk menggapai kesuksesan, itu benar apa yang disampaikannya. Au amara bitaqwa, bahwa apa yang disampaikan oleh orang itu adalah untuk mencapai ketakwaan. Ketakwaan itu artinya adalah bagaimana seseorang bisa berhasil dalam hidupnya, mengikuti alur keberhasilan, peta keberhasilan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu itu tentang Abu Jahal ini? Ketika orang yang melarang sholat itu dia membohongkan, dia tidak menerima petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, dan tidak hanya mendustakan, juga dia berpaling. Artinya dia tidak mau juga mendengarkan apa yang disampaikannya. Kalau cuma mendustakan, kadang-kadang orang masih berada di depannya, menghadap, tetapi berpaling, dia sudah tidak menghadap lagi, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya dalam episode kali ini, bahwa salah satu penghambat keberhasilan adalah kebodohan itu sendiri. Dan yang namanya biang kebodohan itu terjadi ketika manusia merasa sudah puas, merasa sudah cukup dengan apa yang ada, dalam arti bukan cukup atas nikmat, tetapi ilmu. Dia sudah tidak membutuhkan orang lain. Dia sombong dengan apa yang dimilikinya, sehingga kesombongan itu sebenarnya menghambat terhadap kemajuan. Orang kalau sudah merasa terbiasa, sudah merasa senang dengan apa yang ada, sudah merasa nyaman dengan apa yang dimiliki, sehingga tidak mau mengikuti, menerima petunjuk dari nasihat dari orang lain. Inilah yang menghambat kesuksesan seseorang. Pada episode sebelumnya kita sudah berdiskusi, belajar tadarus surat Al-Alaq sampai dengan ayat 13. Pada ayat selanjutnya kita akan tadarus, artinya belajar secara bertahap tentang Al-Quran untuk menggapai keberhasilan dan kesuksesan di masa yang akan datang. Pada episode sebelumnya kita sudah bercerita tentang Abu Jahal, sebuah nama yang sangat lucu sebenarnya. Kenapa seorang sebenarnya pintar, dia Abul Hakam, mengetahui hukum yang terjadi pada masyarakat pada waktu itu. Dan menurut informasi, Amr bin Hisham atau Abul Hakam atau Abu Jahal ini, dia lahir tahun 572 Masehi, atau lebih tua 1 tahun dari Nabi. Sehingga ini kalau membaca sejarah ya sangat layak untuk menjadi rival perjuangan Rasul. Sehingga dari sini kita bisa tergambar, bisa belajar tentang bagaimana dalam hidup kita untuk mencapai kesuksesan itu selalu akan berhadapan dengan persaingan, dengan bahkan dengan lawan atau dengan musuh. Tapi itulah kehidupan. Dan menariknya, Amr bin Hisham itu dijuluki sebagai Abu Jahal, bapak kebodohan. Kalau melihat dari konteks ayat atau surat ini, maka bodoh di sini adalah dia tadi tidak tahu diri, tidak mengikuti apa yang saya sampaikan dengan bahan bakar ke-1 untuk menggapai kesuksesan, yaitu tidak tahu diri, tidak bisa membaca diri, tidak mengetahui siapa dirinya. Ini pentingnya modal untuk mencapai keberhasilan itu, bahwa
Kita harus mengetahui potensi apa yang dimiliki oleh diri kita. Tetapi ada orang yang tidak mengetahui dirinya, tidak mengerti potensi apa yang dimiliki, atau menilai dirinya tidak sesuai dengan apa adanya. Dia merasa dirinya lebih daripada apa yang sebenarnya terjadi. Maka manusia sebenarnya membutuhkan orang lain, sehingga dengan penilaian orang lain kita bisa mengetahui seperti apa posisi kita sebenarnya. Dan ayat ini masih menggambarkan tentang cerita yang sebelumnya disampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat 14 sampai dengan ayat 19, alam ya'lam bi anallaha yara. Kalau seseorang misalnya dia ingin mencuri, tapi ternyata yang ingin dicurinya, misalnya dia ingin mencuri sepeda motor, tapi yang punyanya ada, melihat, kira-kira jadi gak mencurinya itu? Tentu tidak akan jadi dia mencuri. Atau seseorang ingin melakukan kejahatan, tetapi ada polisi di situ, apakah dia akan jadi? Tidak jadi. Alam ya'lam bi anallaha yara. Ketakwaan itu adalah ketika kita selalu ingin berkontribusi melakukan amal yang baik kepada orang lain, tidak ingin melakukan kejahatan, itu ketakwaan. Dan dasarnya adalah seseorang bisa bertakwa ketika dia merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentu orang yang selalu merasa diawasi Allah tidak akan melakukan kejahatan itu. Kalau saja Abu Jahal tahu, alam ya'lam bi anallaha yara, ketika dia ingin melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah menyaksikannya? Kalla la ilam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ketahuilah, kalau Abu Jahal tidak berhenti, maka kata Allah, kami akan menarik dahinya. Ini, nah, nasiyah itu ini artinya keseluruhannya atau kepalanya. Lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khotiyah. Kepala yang mendustakan dan selalu melakukan perbuatan dosa. Orang ingin membunuh orang lain itu kan khotiyah, kesalahan besar. Padahal dia tetangganya, dia saudaranya, bahkan masih saudara yang cukup dekat antara Abu Jahal dengan Nabi Muhammad SAW. Maka setelah turun ayat ini, dan ayat ini dibacakan oleh para sahabat di tengah-tengah masyarakat, sampailah kepada Abu Jahal cerita itu. Dan Abu Jahal dengan sombongnya dia berkata, memangnya Muhammad itu siapa? Muhammad tidak tahu bahwa saya ini punya geng yang banyak, pengikut yang banyak, punya pendukung yang banyak. Apakah tidak takut dengan pendukung saya? Kata Abu Jahal. Kan Abu Jahal merasa ini ayat sindiran terhadap saya, katanya. Maka Allah menyampaikan melalui Nabi Muhammad dalam ayat selanjutnya, faliyad unadiyah, silahkan Abu Jahal memanggil kelompoknya. Nadi itu artinya lembah, nadiyah itu artinya lembah atau tempat berkumpul. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Atau boleh jadi darun nadwah, itu kan artinya tempat untuk berkumpul para tokoh-tokoh itu. Dan Abu Jahal merasa, saya punya pengikut banyak ini. Kata Allah, faliyad'un nadiyah sanad'uz zabaniyah. Kalau saja Abu Jahal memanggil para pengikutnya, maka Allah pun akan memanggil malaikat jabaniyah, yaitu malaikat penjaga neraka, polisi neraka yang menarik manusia, melemparkan ke dalam neraka nanti. Bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang berani,
padahal beliau belum memiliki pengikut yang banyak. Ketika awal-awal Rasulullah berdakwah, itu hanya sekitar 10 orang selama 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terbuka, menyampaikan dari mulut ke mulut, dari keluarga ke keluarga, mulai dari Siti Khadijah, Sayyidina Ali, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Harisah, baru sedikit, sementara Abu Jahal sudah banyak pengikutnya. Tapi dia berani melawan Abu Jahal karena tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah ini. Maka Allah menyampaikan, kala la tuti'hu wasjud waqtarib. Ketahuilah, maka jangan taat kepada Abu Jahal atau orang-orang yang semisal dengan Abu Jahal. Wasjud waqtarib, dan bersujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, tidak perlu takut. Dalam kehidupan ini, ketika kita mencapai keberhasilan, memiliki cita-cita untuk mencapai sesuatu kesuksesan yang kita pikirkan, yang kita inginkan, terkadang banyak orang yang menghambat atas keinginan kita itu. Mereka berkata, tidak mungkin, kamu punya cita-cita sebesar itu, memang kamu siapa, kan gitu. La tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau kita memiliki keinginan, memiliki cita-cita tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismi rabbika, jangan ikuti kata-kata itu, jangan ikuti orang-orang bodoh itu, orang-orang yang tidak mau diajak untuk maju. Wasjud waqtarib, bersujudlah kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah, karena apa yang kita lakukan adalah bismi rabbika, atas nama Tuhan kita. Tidak perlu takut, karena boleh jadi kita berada di jalan petunjuk. Jadi pelajaran dari ayat 14 sampai dengan 19 ini, paling tidak kita selalu meyakini bahwa Allah selalu menyaksikan kita, bahwa apa cita-cita yang kita inginkan, kesuksesan yang kita inginkan itu pun tidak keluar daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sudah menentukan cita-cita itu, tidak perlu takut, tidak perlu ikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang yang memang tidak mau kemajuan, tidak mau keberhasilan, kesuksesan ada pada diri kita dan ada pada keluarga kita, pada bangsa kita. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.